Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Cimahi Lovers semuanya, dimanapun kalian berada, yang sedang di Cimahi maupun yang di luar Cimahi, yang sedang menyaksikan aku berdiri di sini. Selamat datang di Cimahi Inspiratif di episode kita kali ini, kisah di balik Aerovolt Louis Gajah. Bersama aku Raffi Novaldi selaku pemandu acara yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah teman-teman, tapi aku nggak akan sendiri nih. Aku akan ditemani oleh bintang tamu dan narasumber yang pastinya siap banget nih memberikan insight baru untuk kita semua. Nah, teman-teman Cimahi Lovers, pada tahu nggak sih Aerovolt itu apa? Topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, supaya kalian makin penasaran dan makin bertanya-tanya nih terkait pembahasan kali ini, yuk kita simak cuplikan tayangan yang satu ini. Halo Cimahi Lovers, saya Salwargi Noktapianti sebagai reporter sudah berada di sebuah tempat tersembunyi yang memiliki situs bersejarah serta menyimpan kisah yang mengenaskan dan juga pengorbanan tanpa pamrih. Penasaran kan? Yuk simak video berikut. Aerovolt Louis Gajah atau Makam Kehormatan Louis Gajah. Dengan pemandangan pegunungan dan tanda makam yang berjajar dengan rapi ini, berlokasi di Jalan Kerkop Louis Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Memiliki luas sebesar 2,4 hektar. Di dalam tempat ini terdapat sejarah yang begitu menarik. Tanah ini adalah milik Indonesia, namun disediakan untuk makam kehormatan Belanda yang dinaungi oleh OJS, yang merupakan yayasan dari Belanda. Jadi Junyo itu adalah kapal milik Jepang yang mengangkut sekitar 2.300 tawanan perang dan 4.200 romusa. Dan pada tanggal 14 September 1944 kapal ini dibom oleh kapal selam milik Inggris sehingga menewaskan 6.500 korban. Diresmikan pada 20 Desember 1949, makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir lebih dari 5.000 orang yang dikategorikan sebagai korban perang oleh pemerintah Belanda. Di antara mereka merupakan warga sipil dan tentara Belanda, Inggris, Australia, Indonesia yang merupakan korban dari Perang Dunia Kedua dan masa Revolusi Nasional Indonesia. Ya, jadi ada satu makam di sini yang bernama Thomas Karsten. Dia adalah insinyur asal Belanda yang berkontribusi besar atas pembangunan arsitektur dan penataan kota di Indonesia. Seperti di Surabaya, di Solo, di Semarang juga. Thomas Karsten. Makam yang terdapat di Aerovolt Louis Gajah memiliki banyak bentuk dan arti. Yang pertama berbentuk salib yang berarti jasad Kristen pria. Yang kedua berbentuk salib tetapi di ujungnya terdapat ukiran bunga yang berarti jasad Kristen wanita. Yang ketiga ada yang berbentuk melengkung yang berarti jasad Buddha. Yang keempat terdapat bintang di atas tanda makamnya yang berarti Yahudi. Yang kelima, berbentuk melengkung di atasnya terdapat ukiran bunga yang berarti jasad Islam. Yang keenam, terdapat tanda makam yang berukuran lebih kecil, itu menunjukkan bahwa jasad korban anak-anak. Gimana nih Cimahi Lovers? Tidak semua makam itu menyeramkan bukan? Tetapi memiliki kisah sejarah di dalamnya. Saya, Salwargi Noktapianti sebagai reporter pamit undur diri. Sampai jumpa. Sini ada talk show. Iya, Bapak siapa ya? Maaf. Saya kan bintang tamunya. Oh iya. Masa lupa? Iya gitu Pak. Serius? Oh, ternyata aku sudah bersama teman-teman nih. Maaf nih teman-teman, tadi aku agak lupa ingat. Bapak boleh duduk dulu nih Pak. Oke, teman-teman semua, tadi kalian udah tahu kan apa sih makam Aerovolt itu? Yaps, betul. Makam Aerovolt adalah makam kehormatan. Nah, karena kita sekarang sudah bersama bintang tamu kita nih, yuk kita langsung aja kenalan dan juga sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Bapak, selamat pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Luar biasa. Oke, semoga luar biasa ya Pak. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin Bapak bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang sedang menonton acara kita hari ini. Ya, pagi Cimahi Lovers.
Saya Franky Tuhumuri. Saya adalah Opsikter. Opsikter itu adalah manajer. Manajer RFL Pandu, tapi sebelumnya saya adalah manajer RFL Louis Gajah selama 16 tahun. Oke, berarti Pak Franky ya. Salam kenal nih Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak. Kira-kira Bapak ini sudah berapa lama sih total bekerja sebagai offsetter Makam Kehormatan Belanda? Saya menjadi manajer di RFL Louis Gajah itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Nah, ada informasi menarik nih bahwa Bapak ini kan sekarang sudah tidak di Makam RFL Louis Gajah dan sudah berpindah ke offsetter di Makam Pandu yang ada di Bandung. Nah, kira-kira kenapa sih Pak Bapak itu setelah 16 tahun bisa berpindah nih Pak akhirnya ke Makam RFL yang di Bandung? Tadinya tidak pengen betah di RFL Louis Gajah karena ada sesuatu sehingga menyebabkan saya harus pindah ke Pandu. Berarti karena perpindahan tugas ya Pak yang perpindahan mengharuskan Bapak untuk pindah ya dari Louis Gajah ke Pandu. Nah, mungkin nih buat teman-teman yang belum tahu nih Pak, apa sih itu offsetter? Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak secara singkat apa sih? Opsikter itu adalah bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah manajer. Jadi manajer di RFL. Gitu. Berarti manajer ya Pak yang mengelola. Nah, jujur aku baru tahu nih teman-teman bahwa offsetter itu manajer yang mengelola sistematis pemakaman di Makam Kehormatan nih Pak. Nah, tapi Cimahi Lovers pasti makin penasaran kan, sebetulnya apa sih Makam Kehormatan, khususnya Makam RFL yang ada di Louis Gajah. Nah, karena pastinya tuh banyak sekali fakta menarik dan juga informasi yang bisa kita dapatkan. Tapi, apa jangan-jangan nih, kalian baru tahu nih bahwa ada Makam RFL di Louis Gajah, Kota Cimahi. Tapi tenang, karena setelah ini kita akan menghadirkan satu narasumber yang pastinya akan melengkapi pembahasan kita pada sesi hari ini. Siapa ya kira-kira orang tersebut? Simpan rasa penasaran kalian dan teman-teman tetap di Cimahi Inspiratif episode Kisah di Balik RFL Louis Gajah. SMK Negeri 1 Cimahi beralamat di Jalan Mahar Martanegara nomor 48 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. SMKN 1 Cimahi termasuk dari 219 SMK sebagai pilot project revitalisasi SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Sekolah yang ditunjuk memiliki bidang keahlian sesuai prioritas pembangunan nasional, yaitu revitalisasi di SMKN 1 Cimahi ditekankan pada keahlian industri kreatif. SMKN 1 Cimahi memiliki 9 kompetensi keahlian dan sudah terakreditasi A. Halo, sayang, aku mau pastiin kesehatan kita buat nanti nikah. Bagaimana kalau kita langsung konsultasi aja ke puskesmas? Ya udah, kita ketemuan di puskesmas ya. Dok, ada nggak ya vaksinasi atau imunisasi yang disarankan sebelum menikah? Tentunya ada Ibu dan Bapak. Salah satu vaksinasi yang disarankan sebelum menikah adalah vaksinasi tetanus toksoid. Kira-kira kalau vaksinasi tetanus toksoid itu apa ya Dok? Vaksin tetanus toksoid adalah salah satu vaksin yang dapat mencegah penyakit infeksi tetanus. Baik Dok, terima kasih atas sarannya. Jangan lupa download aplikasi Elsimil di Play Store dan koordinasikan dengan kada-kada posyandu terdekat di rumah Anda. Terima kasih. SMK Negeri 1 Cimahi. Nama itu kan teringat sepanjang masa. Meski awalnya tak pernah terbayangkan diri ini menjadi cerita indah di dalamnya. Cerita suka maupun duka bersama orang-orang yang menggapai asa. Kedisiplinan yang mengajarkan, kejujuran yang meninggikan.
menyaksikan. Sopan dan santun menjadi penuntun. Hal biasa yang telah dijadikan budaya kini meluntur tak terasa seiring berjalannya waktu. Kedisiplinan yang kian memudar, kejujuran yang seolah bukan menjadi hal yang dijunjung tinggi, menyisakan rindu yang mendalam. Akankah suatu masa itu kan kembali? Sudah aku sampaikan bahwa kami akan mendatangkan satu narasumber yang siap mengupas tuntas pembahasan kita kali ini mengenai makam RFL. Nah, beliau ini merupakan salah satu anggota komunitas Heritage Kota Cimahi. Keren banget gak sih teman-teman? Langsung aja kita sapa dan juga berkenalan dengan beliau. Halo Bapak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Oke, semoga selalu sehat ya Pak. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Pak, Bapak bisa tolong perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman yang sedang menonton acara kita hari ini. Ya, terima kasih. Saya Dede Syarif Hade. Saya kebetulan anggota aktif di komunitas Cimahi Heritage dan insya Allah siap berbagi dengan teman-teman di sini. Oke, berarti dengan Pak Dede ya Pak, salam kenal nih. Nah, saya pengen tanya nih Pak, Bapak ini kan merupakan salah satu anggota komunitas Heritage Kota Cimahi. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini nih Pak. Nah, menurut Bapak nih sudut pandang makam kehormatan RFL di Lewi Gajah itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau sudut pandang saya dengan adanya RFL di Lewi Gajah ya, jadi itu sangat menarik sekali ya untuk kalangan masyarakat karena memang satu jarang di kota-kota lain itu ada ya. Kedua, Cimahi juga punya sejarah tersendiri. Kenapa bisa berada RFL di sini gitu ya, di Cimahi gitu kan? Karena mungkin ada sejarah dulunya seperti apa. Misalnya kita mulai dari adanya garnison militer ya pada tahun 1896. Ya, dengan adanya bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kota Cimahi seperti Penjara Poncok, kemudian Gedung Sudirman, Rumah Sakit Dustira, Abatoyer dan beberapa gedung yang ada. Nah, ini RFL ini adalah bagian dari situs-situs yang ada di kota Cimahi juga. Oke, berarti berkaitan dengan sejarah ya Pak yang tadi disampaikan. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira seberapa besar sih peranan komunitas Heritage Kota Cimahi terhadap makam RFL ini? Karena mungkin bisa dibilang ini salah satu bangunan heritage juga ya Pak ya? Nah, gimana? Kita ini kebetulan usia komunitas Cimahi Heritage itu sudah 10 tahun ya. Bulan April ini. Jadi selama 10 tahun itu berjalan kami sering mengadakan acara yang berbentuk diskusi atau mungkin kunjungan-kunjungan, termasuk beberapa kali kita berkunjung juga ke makam RFL waktu Pak Franky masih di sana gitu kan. Kemudian ke tempat-tempat yang lain. Nah, tujuan kita ini ingin memberikan informasi ke seluruh masyarakat Cimahi bahwa di Cimahi itu ada RFL loh. RFL itu apa? Ya nanti kita bisa jelaskan gitu kan, dengan tentu saja yang ada di sana juga dengan RFL di sana gitu. Oke, berarti komunitas Heritage Cimahi itu bisa memberikan informasi ya Pak? Nah, saya pengen tanya nih ke Pak Franky. Kira-kira Pak, ini kan Bapak bekerja di makam kehormatan Lewi Gajah dan sekarang di makam kehormatan Pandu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak perbedaan mungkin bisa disampaikan apa sih yang menjadi perbedaannya? Karakteristik RFL itu sama. Di seluruh Indonesia sama. Yang membedakan mungkin adalah jumlah tanda makam dan bangunan-bangunan aja. Ada beberapa RFL yang tidak punya monumen-monumen, ada juga yang punya monumen. Tapi pada prinsipnya semuanya sama, punya standar yang sama dan yang membedakan itu adalah luas lahan. Luas lahan. Kalau di Lewi Gajah itu lahannya sedikit, tapi jumlah makamnya banyak. Ya, sampai kurang lebih 5.000. Ya, 5.000. Tapi jumlah yang dimakamkan di sana itu kurang lebih 5.400-an korban yang ada di sana. Dan kalau di Pandu itu lebih cenderung sedikit. Cuma 3.824. Hanya kalau di Pandu yang membedakan kami ada punya patung Kenil, ada punya monumen Theater Stelling dan Padalarang.
Oke, nah berkaitan dengan monumen nih Pak, kan di makam RFL Tluwi Gajah ini ada yang namanya Monumen Junyo Maru nih Pak. Nah, kira-kira bisa nggak sih Pak bahwa Monumen Junyo Maru ini tuh menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin berkunjung? Iya, Monumen Junyo Maru sebetulnya secara umum itu bukan punya RFL Tluwi Gajah, tapi dia ada di Birma. Itu hanya untuk mengenang, dia monumennya ditaruh di situ karena itu adalah korban perang, di mana mereka waktu pulang dari Myanmar atau sekarang itu jadi pulang dari Myanmar, sekarang jadi Birma jadi Myanmar. Nah, mereka selesai kereta api dan mereka pulang dan mereka di torpedo. Oke, berarti ini banyak sekali fakta menarik ya Pak. Nah, mungkin bisa kita tahan dulu nih Pak, karena teman-teman Cimahi Lovers simpan dulu rasa penasaran kalian, karena kita akan kembali lagi nih setelah jeda yang berikut ini. Pastinya bakal banyak lagi informasi yang bakal teman-teman dapatkan di pembahasan kita selanjutnya. Nah, bisa nggak sih kalian tuh berpikir bahwa kota Cimahi ini dengan segudang sejarah dan juga bangunan heritage-nya, seperti contohnya makam RFL Kota Cimahi, bisa kita kunjungi nggak sih? Nah, simpan rasa penasaran kalian karena kita akan kembali setelah jeda commercial break satu ini. Jangan kemana-mana, tetapi Cimahi Inspiratif episode kisah di balik RFL Tluwi Gajah. SMK Negeri 1 Cimahi beralamat di Jalan Mahar Martanegara nomor 48, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. SMKN 1 Cimahi termasuk dari 219 SMK sebagai pilot project revitalisasi SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Sekolah yang ditunjuk memiliki bidang keahlian sesuai prioritas pembangunan nasional, yaitu revitalisasi di SMKN 1 Cimahi ditekankan pada keahlian industri kreatif. SMKN 1 Cimahi memiliki 9 kompetensi keahlian dan sudah terakreditasi A. Aduh. Flashback. Ayo kembalikan tubuh ke kondisi yang sehat. Hidup produktif adalah aktivitas yang akan membuat diri kita semakin berkembang dan disiplin. Kita perlu untuk taat pada waktu yang kita tetapkan. Untuk kegiatan kita, berolahraga, dan melakukan aktivitas fisik. Minimal lakukan 30 menit dalam sehari. Ayo berolahraga dan lakukan aktivitas fisik untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan produktif. Ayo hidup produktif, mulai dari aku, kamu, dan kita. SMK Negeri 1 Cimahi. Nama itu kan teringat sepanjang masa. Meski awalnya tak pernah terbayangkan diri ini menjadi cerita indah di dalamnya. Cerita suka maupun duka bersama orang-orang yang menggapai asa. Kedisiplinan yang mengajarkan, kejujuran yang meninggikan, sopan dan santun menjadi penuntun. Hal biasa yang telah dijadikan budaya kini meluntur tak terasa seiring berjalannya waktu. Kedisiplinan yang kian memudar, kejujuran yang seolah bukan menjadi hal yang dijunjung tinggi, menyisakan rindu yang mendalam. Akankah suatu masa itu kan kembali? Aku pengen kenalin nih. Jadi aku di sini lagi bawa dimsum dari Nom Nom Dimsum nih.
Nah, yang rasanya tuh udah enak, dagingnya kerasa banget, dan pastinya bisa bikin kenyang banget nih. Worth it lah buat kalian yang pengen makan dan juga ngemil-ngemil nih. Nah, mungkin aku bisa cobain ya sedikit ya teman-teman. Rasanya enak banget nih teman-teman. Ya Allah, ada ya dimsum seenak ini. Nah, mungkin Pak Franky dan Pak Dede bisa ikut mencoba nih Pak, dimsum nom-nom ini. Boleh. Mari Pak. Yuk. Nyobain Pak, dicicipi sedikit. Sedikit ya. Oke. Nah, gimana nih Pak rasanya Pak? Alhamdulillah, gurih. Enak ya, enak. Nah, buat teman-teman yang pengen pesan dimsum nom-nom ini, boleh nih kepoin Instagram @nomnomdimsum atau hubungin nomor yang tertera di bawah ini ya. Nah, kita bisa lanjut nih Pak, ngobrol terkait pembahasan kita tadi nih. Nah, saya pengen nanya nih Pak, kira-kira dari sudut pandang Pak Dede sendiri nih, makam kehormatan Erevolt ini tuh ada nggak sih Pak tujuan eksistensinya sebagai bangunan heritage? Ya, tentu saja ya, yang tadi dibahas di awal bahwa makam Erevolt itu adalah salah satu heritage yang ada di kota Cimahi ya, dari beberapa heritage yang ada ya. Nah, sekarang ini sampai tahun 2024 kemarin baru sekitar 8 ya heritage yang ada di kota Cimahi. Kemudian sekarang tahun ini 2025 baru saja kemarin itu ditambah 3 bangunan yang ada di Cimahi. Dan kedepannya untuk yang Erevelnya sendiri itu baru gerbang yang kerkopnya itu ya yang di depan. Nah, nanti kedepannya itu tadi disampaikan oleh Pak Franky di awal kita ngobrol-ngobrol di luar ini ya, bahwa nanti insya Allah akan RFP itu akan dijadikan juga sebagai cagar budaya gitu kan, dengan tentu saja dengan penilaian-penilaian tertentu gitu kan. Oke, menarik nih Pak. Nah, untuk Pak Franky sendiri nih Pak, kira-kira ada nggak sih upaya yang bisa dilakukan supaya makam Erevolt Lewi Gajah ini tuh bisa lebih dikenal gitu Pak sama masyarakat? Sampai saat ini upaya kita adalah membuka Erevolt untuk umum. Ya. Dalam arti umum ini sebagai sarana untuk wisata edukasi. Ya, wisata edukasi yang kami mau sampaikan kepada khusus untuk milenial. Dan kami buka untuk umum supaya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran supaya mereka tahu bahwa oh ternyata perang itu seperti ini. Menyakitkan. Jadi tidak ada lagi perang untuk kedepannya. Walaupun sampai sekarang masih ada perang. Oke, nih Pak. Saya pengen nanya nih Pak, kira-kira kalau semisal si makam Erevolt ini dijadikan ada sebagai tempat wisata gitu, nah kira-kira memungkinkan nggak sih Pak? Mungkin saja yang tadi saya sudah bilang adalah wisata edukasi. Ya, boleh dibuka untuk umum, untuk wisata edukasi dan untuk semua orang. Jadi datang ke Erevolt Lewi Gajah itu mau belajar. Bukan mau happy, mau lompat-lompat, mau selfie dan sebagainya itu bisa. Kalau boleh menambahkan mungkin bisa juga dijadikan walking tour Pak ya, kemarin ya dijadikan walking tour. Ya. Bisa, kita bisa walking tour juga bisa. Ada juga walking tour. Ada beberapa misalnya seperti Cimahi Heritage, dia sudah buat ngabuburit Erevolt Lewi Gajah. Nah, gitu. Iya. Oke nih Pak. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita akan menyaksikan tayangan terkait makam Erevolt itu seperti apa nih Pak. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan. Selamat siang Cimahi Lovers, saya Andini Lutfiana sebagai reporter. Nah, kali ini saya sedang berada di Erevolt Lewi Gajah. Beberapa narasumber yang kami wawancarai memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Berikut liputannya. Tahu yang di Kerkop Lewi Gajah ya? Oh iya tahu, yang di daerah Kerkop kan ya? Tidak tahu, tapi saya pernah melewatinya. Sejujurnya saya kurang mengetahui tempat itu dan baru mendengarnya sekarang. Tidak mengetahui karena ini juga pertama kali saya bermain ke Cimahi ya. Kayaknya
Awalnya aku tertarik sih, soalnya aku biasanya lewat depannya tuh kayak kumuh gitu. Cuman kalau misalnya ke dalamnya mungkin enggak ya. Jadi aku tertarik sih, soalnya aku pengen belajar juga tentang sejarahnya. Sebenarnya sih tertarik ya buat ngelihat yang bagian belakangnya tuh, kata orang-orang sih bagus. Tapi gak tahu ya, pengen sih nyobain ke situ. Tertarik karena saya pengen mengetahui asal mula sejarah dari mengapa makam itu terbentuk dan mengapa ada di situ. Ya, saya tertarik untuk mengetahuinya dan mengunjunginya, terutama untuk sejarahnya. Tertarik karena setelah mendengar itu makam orang-orang korban pas penjajahan, saya lumayan tertarik dan ingin mendoakan para relawan-relawan pas penjajahan. Nah, itu tadi beberapa pendapat yang berbeda dari orang-orang yang berhasil kami wawancarai. Saya Andini Lutfiana, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Oke, Cimahi Lovers, gimana tadi udah menyaksikan kan video tayangan yang kita tampilkan untuk kalian. Nah, lanjut nih. Aku pengen nanya nih Pak ke Pak Dede. Kira-kira kalau semisal makam RFL Tluwi Gajah ini ada solusi sebagai objek wisata seperti yang disebutkan oleh Pak Franky tadi, tapi kita menerapkan adanya aturan yang berlaku, tata tertib dan sanksi yang ditetapkan gitu. Nah, kira-kira apakah itu menjadi solusi yang efektif, Pak? Ya, program wajib yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi ya khususnya. Jadi sekarang ini ada walking tour namanya. Walking tour itu daripada kita studi tour keluar ya, dan sekarang juga mungkin udah dilarang oleh gubernur kita. Nah, lebih baik kita berapresiasi di wilayah sendiri gitu kan. Nah, salah satunya adalah makam RFL ini ya, Pak Franky ya. Nah, disarankan tapi tetap saja karena walaupun bagaimana makam itu kan harus dirawat ya, kemudian dijaga kebersihannya. Kemudian yang lainnya jangan sampai nanti dibuka untuk umum tapi tingkat kebersihannya apa-apanya tidak ada. Jadi tetap aturan itu harus selalu ada gitu. Oke nih Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Saya pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah terkait makam RFL Cimahi? Mungkin bisa disampaikan cukup singkat saja, mungkin dimulai dari Pak Franky terlebih dahulu. Ya, Cimahi Lovers, silakan kunjungi RFL Tluwi Gajah, RFL yang unik, yang bisa menceritakan banyak hal. Apalagi kalau sekarang sudah tidak ada lagi tur-tur sekolah-sekolah, lebih baik tur di RFL Tluwi Gajah. Menarik. Oke, gimana dari kalau? Ya, bagian dari sebuah sejarah adalah bagaimana kita bisa berkunjung, melihat, menyaksikan, kemudian berapresiasi. Nah, itu adalah sebuah langkah yang memang harus terus digalakkan ya, agar kita lebih mengenal sejarah dan mencintai kotanya. Oke, nah begitulah Cimahi Lovers, kisah di balik RFL Tluwi Gajah Kota Cimahi. Selalu diingat ya, pesan yang disampaikan oleh Pak Dede dan Pak Franky tadi. Karena kita itu harus menjadi dan juga melestarikan heritage yang ada di Kota Cimahi. Jadilah generasi yang menjiwai masa kini, tapi tidak melupakan masa lalu. Karena di setiap sejarah yang berlaku pasti akan meninggalkan pembelajaran dan juga pengalaman bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Franky dan juga Pak Dede yang telah memberikan pengetahuan baru nih Pak untuk kita semua. Dan juga menjadi insight baru pasti untuk teman-teman Cimahi Lovers di rumah. Dan juga teman-teman, sangat disayangkan sekali kebersamaan kita hanya bisa sampai di sini. Karena kenapa? Karena keterbatasannya waktu membuat kita harus mengakhiri acara kali ini. Dan aku harap kalian bisa mendapatkan informasi baru nih terkait dengan makam RFL yang ada di Kota Cimahi. Saksikan terus Cimahi Inspiratif di episode lainnya. Dan last but not least, aku izin menyampaikan satu pantun nih untuk melengkapi acara kita hari ini. Pergi mendaki ke Tanah Rinjani dan tak lupa didampingi oleh kekasih. Aku Raffi Novaldi selaku host pada hari ini izin pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.